Shalom semuanya. Selamat siang semuanya. Sehat hari ini? Amin, haleluya. Haleluya. Senang bisa berjumpa dengan seluruh jemaat Tuhan. Kita tidak terasa sudah masuk kepada bulan Juli. Sudah setengah tahun Tuhan menyertai langkah hidup kita. Enggak terasa ya, rasanya baru kemarin Natalan. Kita sudah ada di tengah-tengah bulan ini. Dan bulan ini kita akan memulai seri yang baru. Seri yang baru ini berjudul Fishing Business. Fishing Business adalah sebuah seri di mana dalam bahasa Indonesianya adalah pekerjaan memancing. Tetapi ini bukan sebuah tips untuk menjadi nelayan, bukan. Tetapi yang menjadi fokus dari seri ini adalah supaya seluruh jemaat Tuhan dapat melakukan sebuah penginjilan. Kita diingatkan kembali kepada sebuah tugas yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya. Saya mau awali dengan penginjilan dulu. Mungkin banyak yang melupakan atau memiliki stigma yang sangat berat ketika mendengar kata penginjilan. Saya mau memberitahu bahwa tujuan dari sebuah penginjilan adalah sebuah usaha di mana kita memperbaiki sebuah hubungan seseorang dengan Bapa yang rusak. Jadi kita melakukan sebuah usaha supaya ketika seseorang memiliki hubungan yang tidak baik dengan Bapa di surga dapat dikembalikan. Karena ketika hubungan yang rusak, hubungan dia terhadap Bapa yang rusak itu bisa mempengaruhi kualitas hidupnya. Dan sama halnya ketika kita berusaha dan akhirnya hubungannya dengan Bapa di surga menjadi lebih baik, maka kualitas hidupnya lebih baik. Bukan hanya dia dapat diselamatkan, bukan hanya dia nanti akan menerima kerajaan Allah, tetapi kerajaan Allah juga hadir dalam hidup mereka. Maka dari itu, kita harus tetap melakukan penginjilan supaya hubungan seseorang dengan Bapa di surga itu dipulihkan. Catat itu dulu baik-baik dalam pikiran dan hati kita semua. Supaya kita memiliki gambaran yang jelas dulu. Tujuan dari kita melakukan penginjilan adalah supaya hubungan seseorang kepada Bapa di surga itu dipulihkan. Entah dipulihkan karena dosa, entah dipulihkan karena masalah yang dia hadapi. Apapun alasannya, atau dia tidak percaya kepada Tuhan, bahkan tidak memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Mereka pun yang harus menjadi sasaran kita melakukan penginjilan. Supaya mereka mengalami hubungan yang baik dengan Bapa di surga dan hidupnya dipulihkan. Dan untuk minggu ini yang menjadi tema kita adalah penginjilan, yaitu pekerjaan Bapa di surga. Penginjilan adalah pekerjaan Bapa di surga. Ayat untuk minggu ini kita ambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ke-10. Kita buka bersama-sama. Matius yang ke-10 ayat yang pertama sampai ke-10 saya bacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Petrus Simon yang disebut pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Saya akan lanjutkan bahwa penginjilan adalah pekerjaan Bapa di surga. Taunya dari mana? Dari ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Penginjilan adalah pekerjaan Bapa di surga dikatakan di ayat yang pertama. Ke-12 murid itu, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Yesus memanggil ke-12 murid. Dan di ayat 5 dikatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Artinya apa? Penginjilan adalah pekerjaan Bapa di surga karena penginjilan itu berasal dari Bapa sendiri. Yesus yang memanggil dan Yesus yang mengutus. Penginjilan itu berasalnya dari Tuhan.
Penginjilan adalah agendanya Tuhan. Penginjilan adalah pekerjaan Tuhan. Karena Yesus sendiri yang memulai memanggil dan Yesus sendiri yang mengutusnya. Sama halnya pagi hari ini saya dorong kepada seluruh jemaat yang hadir. Bahwa engkau dipanggil oleh Allah dan engkau juga diutus oleh Allah untuk pergi. Engkau diutus Allah untuk mengkabarkan kerajaan Allah, untuk mengembalikan hubungan-hubungan yang rusak dengan Bapa di surga. Penginjilan adalah pekerjaan Bapa di surga. Penginjilan adalah agendanya Tuhan. Jadi sejak awal Bapa mau supaya hubungan dengan seluruh ciptaannya yang rusak karena dosa itu dikembalikan lagi. Hari ini ada 3 poin yang ingin saya tanamkan dari 10 ayat yang kita baca tadi. Ada 3 prinsip yang harus kita pahami bersama-sama. Bagaimana kita melakukan penginjilan, apa yang harus kita tanamkan atau kita lakukan dalam sebuah penginjilan. Saya membuatnya simpel menjadi 3K. Supaya tidak nanti repot atau lupa setelah ibadah ini. 3K, cepat saja. Yang pertama, K pertama, yaitu kerjasama. Dalam sebuah penginjilan, Tuhan Yesus menginstruksikan, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 1-10 tadi bahwa kita harus melakukan sebuah kerjasama. Cerita memanggilnya, Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid ini ada di 3 buku. Matius, Markus, dan Lukas. Di kitab Markus dikatakan bahwa Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid dan mengirimkannya dua-dua. Dua-dua di sini ada kerjasama. Kerjasama dibutuhkan. Pak, apa berarti kalau kita melakukan penginjilan sendirian itu bukan penginjilan? Bukan. Tetapi Yesus sedang mendorong supaya kita semua berlaku atau melakukan pekerjaan ini secara kolektif kerjasama. Bukan dengan tujuan masing-masing, tapi bekerja bersama-sama. Mengapa kerjasama penting? Supaya pekerjaan Bapa yang besar ini lebih efektif dan lebih efisien. Dalam dunia sekuler kita tahu bahwa kerjasama itu penting. John F. Kennedy bilang, kalau kita mau berjalan jauh, kita mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Peribahasa Indonesia jelas mengatakan kita pasti masih ingat, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kerjasama itu penting dalam pekerjaan penginjilan di kerajaan Allah. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kita harus sebagai kelompok besar, kita harus bekerja bersama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita setelah ibadah selalu berkumpul di Kingdom Group. Bagi saya, itu adalah bagian dari kerjasama. Dalam Kingdom Group harus ada kerjasama. Kerjasama supaya dalam anggotanya semuanya itu hubungannya tetap baik kepada Bapa di surga. Dan juga harus ada kerjasama bersama-sama keluar menjangkau mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Jika penginjilan itu menjadi pusat dalam Kingdom Group, saya percaya tidak akan ada konflik satu dengan yang lain. Tidak ada yang memberikan egonya lebih besar. Itu sesungguhnya yang harus kita kerjakan bahwa Kingdom Group itu harus bekerja sama. Poin yang kedua, saya tidak lama. Poin yang kedua, yang pertama K pertama adalah kerjasama. Yang kedua adalah kegiatan. Ketika Yesus memanggil para murid-muridnya, lalu mengutus, Yesus tidak hanya menyuruh pergi sana. Tidak, tetapi Yesus memberikan instruksi jelas apa yang harus dilakukan dalam penginjilan. Kita buka bersama di ayat yang ke 7 dan 8. Di sana ada kegiatan yang diinstruksikan oleh Tuhan Yesus. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat 7 dikatakan, pergilah dan beritakanlah. Beritakanlah kerajaan surga. Sembuhkanlah yang sakit. Betul? Lalu tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ini adalah kegiatan yang harus kita lakukan dalam kita melakukan penginjilan. Begitu banyak metode yang bisa orang keluarkan untuk melakukan penginjilan. Tetapi kita tidak boleh melupakan ini. Inilah yang diinstruksikan oleh Yesus. Inilah kegiatan yang harus kita masukkan. Kalau tidak bisa semua, salah satu dalam kita melakukan penginjilan. Beritakanlah kerajaan surga. Sembuhkanlah yang sakit. Tahirkanlah yang kusta. Dan usirlah setan-setan. Tetapi yang menjadi problem adalah
Orang seringkali tidak mau melakukannya karena dia enggan. Yang mau saya dorong adalah kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kusta ditahirkan itu datangnya dari Tuhan. Setan diusir itu datangnya dari Tuhan. Tugas kita cuma satu, melangkah dan melakukannya. Lakukan saja semua hal ini, jangan takut karena Tuhan yang akan menyertaimu. Di awal saya bilang bahwa penginjilan adalah pekerjaan Bapa di surga. Ketika kita melangkahkan kaki saya dan percaya, saya yakin dan percaya, Tuhan tidak akan tutup mata. Dia pasti akan menyertai kita dan mengeluarkan kuasanya sehingga sesuatu terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, setan diusir dan dalam nama Yesus. Lakukan kegiatan ini dalam setiap kehidupan kita. Jika dalam hidup kita dihadapkan dengan kesempatan, KC tolong doakan orang ini sakit, doakan saja. Karena itu bagian dari perintah Allah supaya kita pergi dan mendoakan orang sakit. KC rumah ini horor, cukup rumahnya horor, kita tidak perlu ikut horor. Kita doakan dalam nama Yesus, iblis pergilah, maka iblis akan pergi. Amin. Mari kita bangun semua, mari kita bangkit bersama-sama. Kita memberitakan penginjilan, melakukan penginjilan ini sekali lagi. Yang ketiga, saya tidak lama. Poin yang ketiga adalah, ketiga adalah keuangan. Saya tahu uang itu penting. Makanya uang bisa menjadi alasan ayah dan ibu. Ayah dengan suami dengan istri bisa marah. Orang tua dengan anak bisa marah. Bahkan sesama di dalam gereja pun bisa marah karena uang. Aminnya kencang sekali. Maka dari itu Yesus berkata menginstruksikan dengan jelas soal penginjilan dalam konteks uang. Karena uang itu penting dan sangat praktikal. Kalau kita gagal ngurusin uang dalam penginjilan bisa berarti bisa menghasilkan sebuah penginjilan tidak berhasil. Lalu apa yang Tuhan mau ingatkan soal keuangan? Di ayat 8 katakan, engkau telah menerima kerajaan surga secara cuma-cuma. Maka berikanlah dengan cuma-cuma. Maka ketika kita melakukan penginjilan, kita harus memberikannya dengan cuma-cuma. Yesus sudah mati bagi kita. Kita diselamatkan, kita masuk dalam anggota atau bagian kerajaan Allah. Bukan karena kita memberikan sesuatu atau karena kita punya sesuatu. Tetapi karena kasih karunia saja. Maka dari itu kita harus keluar memberitakan Injil Kristus secara cuma-cuma. Amin. Jangan pernah pungut biaya. Ayat ke-9 dan 10 dikatakan tadi bahwa janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai kasut atau tongkat. Ayat yang ini mengatakan bahwa kita tidak boleh mengandalkan keuangan. Kalau kita keluar melakukan penginjilan, kita tidak boleh mengandalkan uang. Yang harus kita andalkan adalah kuasa dari Roh Kudus saja. Kuasa dari Bapa di surga saja. Sumber daya kerajaan Allah harus menjadi andalan kita, bukan uang. Karena uang tidak bisa memberikan kesembuhan. Uang tidak bisa mentahirkan orang kusta. Uang tidak bisa mengusir setan. Hanya dengan dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus saja. Maka itu semua bisa dilakukan. Jangan andalkan uang. Jangan andalkan uang. Pertanyaannya sekarang. Tadi saya memulai dengan penginjilan adalah pekerjaan Bapa di surga. Penginjilan adalah agenda Bapa di surga. Pertanyaannya, pekerjaan siapa yang Anda kerjakan hari-hari ini sebagai orang percaya? Agenda siapa yang Anda kerjakan hari ini sebagai anak Allah? Mohon maaf saya harus apa adanya. Orang Kristen zaman sekarang terlalu sibuk terhadap agendanya sendiri. Orang Kristen terlalu sibuk terhadap pekerjaannya sendiri. Apa maksudnya Pak Yer? Orang Kristen hanya fokus kepada apa yang dia terima, berkat apa yang dapat Tuhan berikan kepadanya.
Itu adalah agenda dan pekerjaannya. Saya menantang kita semua. Maukah engkau memprioritaskan agenda dan pekerjaan Bapa di surga dalam hidup kita sekali lagi? Maukah engkau mengembalikan pekerjaan Bapa di surga lebih daripada semuanya? Maukah engkau mengerjakan agenda Bapa, pekerjaan Bapa lebih dari apa yang bisa engkau pikirkan? Jemaat ICA, Jemaat Indonesia, saya berdoa, kita harus menjadikan pekerjaan Bapa di surga lebih daripada segalanya. Jika fokus kita adalah agenda dan pekerjaan Bapa di surga, saya percaya konflik akan berkurang, damai sejahtera lebih banyak, sukacita lebih banyak, dan berkat Tuhan akan dialirkan buat kita semua. Matius 10 ayat 10, bagian terakhir, saya minta pemain musik. Saya tidak panjang, supaya kita mau semua berdoa kepada Tuhan. Matius 10 ayat 10, bagian terakhir. Tolong Mbak, dimunculkan Mbak, paling terakhir. Matius 10 ayat 10 dikatakan, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Setiap orang yang membela pekerjaan Tuhan, pasti dibela Bapa di surga. Setiap orang yang membela pekerjaan Bapa di surga, pasti dibela Bapa di surga. Maka dari itu dorongan saya hari ini, mari kita menjadikan pekerjaan Bapa di surga yang pertama daripada pekerjaan kita. Supaya pekerjaanmu dibela Tuhan. Bagi saya, ketika Allah membela pekerjaan kita, itu lebih baik, lebih sempurna, lebih mulia ketimbang kita mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Ketika Allah yang turun tangan melakukan pekerjaan kita, itu lebih dahsyat daripada apa yang kita kerjakan. Maka dari itu mulai hari ini, mari kita pergi keluar, mencari orang yang memiliki hubungan yang rusak dengan Bapa di surga, dan kita usahakan bersama-sama. Kita kabarkan Injil sampai dia berubah dan hubungannya baik dengan Bapa di surga. Maka pekerjaanmu akan dikerjakan oleh Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari dikatakan, sebab orang yang bekerja sudah seharusnya dijamin kebutuhannya. Amin. Amin. Setiap orang yang bekerja sudah pasti dijamin kebutuhannya. Saya tutup dengan kesaksian saya. Saya datang ke Hong Kong bukan karena saya mau cari uang. Saya datang ke Hong Kong bukan supaya saya mau memperkaya diri. Saya datang ke Hong Kong untuk pekerjaan Bapa di surga. Beberapa tahun yang lalu saya mengatakan, saya memiliki beban, saya mau melayani untuk pekerjaan Tuhan bagi orang Indonesia yang di luar Indonesia, diaspora Indonesia. Akhirnya Tuhan tempatkan saya di sini. Saya bergabung dengan pelayanan di sini. Saya tidak muluk-muluk. Saya menerima kontrak, saya terima, saya tanda tangan. Tapi ayah saya semuanya bertanya, bagaimana nanti hidupmu dan semuanya. Saya percayakan kepada Tuhan, karena saya utamakan pekerjaan Bapa. Lalu apa yang saya terima? Ayat ini terjadi dalam hidup saya. Saya tidak hanya asal ngomong. Anak saya sudah hampir 2 bulan. Dan saya bisa bersaksi dan berkata, saya belum pernah beli popok bayi anak saya. Ketika engkau mendahulukan pekerjaan Bapa di surga, pergi keluar membawakan kabar kerajaan Allah ini, maka Tuhan akan menjamin hidupmu. Ini waktunya bukan lagi ngomong, Tuhan, aku punya kebutuhan ini. Tapi mulai hari ini katakan, Tuhan, kirim saya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Mari kita bangun. Mari kita katakan, Tuhan, mulai hari ini saya mau rindu melayani mereka yang terhilang. Bukan supaya kita dibela oleh Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan lebih penting daripada apa yang saya kerjakan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian lama ini, berikan kami hari ini. Berikan kami roh yang melayani. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.